Halo semua, selamat datang di Halo Movie. Gimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu sehat ya. Kali ini Mimin akan merangkum cerita dari sebuah film yang di-request oleh salah satu subscriber setia yang berjudul Carrie. Film ini mengisahkan seorang gadis yang sejak lahir memiliki kemampuan telekinesis, yaitu kekuatan untuk menggerakkan benda hanya dengan pikirannya. Tapi kekuatan ini tidak selalu terlihat. Ia baru akan muncul saat Carrie merasa takut, marah, atau saat emosinya benar-benar memuncak. Hidupnya tidak pernah mudah. Ia adalah gadis pemalu dan tertutup. Dibesarkan oleh seorang ibu yang sangat fanatik agama. Di sekolah ia pun harus menghadapi tekanan berat karena sering menjadi korban bully teman-temannya. Hingga suatu hari sebuah kejadian memalukan di sekolah memicu kekuatan terpendam tersebut dan menjadi awal dari kisah balas dendam yang tak terlupakan. Seperti apa kisah Carrie selanjutnya? Tanpa berlama-lama, mari kita mulai ceritanya. Cerita dimulai dengan seorang wanita bernama Margaret yang berteriak kesakitan saat melahirkan seorang diri di kamarnya. Namun setelah bayinya lahir, ia justru berniat membun-bunnya, tapi beberapa tahun kemudian kita diperlihatkan seorang gadis bernama Carrie. Ia adalah gadis pemalu yang sering menjadi bahan bully teman-temannya karena sifat dan perilakunya yang dianggap aneh. Terlihat saat pelajaran olahraga, Carrie hanya berdiam diri di pojokan. Ketika gurunya memintanya ikut bermain voli bersama teman-teman, ia justru memukul bola hingga mengenai kepala salah satu temannya. Hal itu membuat semua orang mentertawakannya. Kemudian, saat membersihkan diri di kamar mandi, Carrie panik ketakutan karena tiba-tiba ia mengeluarkan air marjan. Ia meminta tolong kepada teman-temannya sambil menangis. Ternyata Carrie hanya mengalami menstruasi untuk pertama kalinya. Tetapi karena tidak tahu, ia kemudian sangat ketakutan. Teman-teman yang mengetahui hal itu malah melemparinya dengan pembalut, bahkan tega sambil merekam kejadian tersebut. Beruntung guru mereka yang bernama Miss Desjardins datang dan menghentikan kepanikan Carrie dengan cara Setelah kejadian tersebut, kepala sekolah berencana menghubungi ibu Carrie, yaitu Margaret. Merasa hal itu tidak perlu, Carrie marah dan tanpa sadar mengeluarkan kekuatan telekinesisnya hingga memecahkan salah satu benda di ruangan itu. Tak lama kemudian, Margaret datang menjemputnya dari sekolah. Carrie yang masih kesal memprotes karena ibunya tidak pernah memberitahunya bahwa setiap wanita yang baru puber akan mengalami menstruasi. Namun Margaret hanya bergumam sambil berdoa, memohon ampun kepada Tuhan atas dosa anaknya yang menurutnya telah berbuat salah hanya karena mandi bareng dengan sesama jenisnya. Sebagai hukuman, Margaret mengurung Carrie di ruang berdoa dan memaksanya memohon ampun pada Tuhan. Kemudian salah satu siswi sekaligus anggota geng yang sering membuli Carrie bernama Sue mulai merasa bersalah atas perbuatannya. Ia pun menceritakan penyesalannya kepada pacarnya yang bernama Tommy. Sementara itu, Chris bersama pacarnya yaitu Billy dan salah satu temannya berencana mengunggah video saat Carrie ketakutan ke media sosial agar menjadi bahan bulian. Keesokan harinya, guru olahraga Miss Desjardins membahas tentang acara prom night, yaitu pesta dansa perpisahan sekolah yang dihadiri para siswa bersama pasangan mereka. Tidak hanya itu, Miss Desjardins juga menyinggung tindakan salah satu siswa yang tega mengunggah video Carrie ke media sosial. Atas perbuatan tersebut, mereka semua akan diberi hukuman. Jika ada yang menolak, maka mereka tidak akan diizinkan mengikuti acara prom night. Selanjutnya, karena kelelahan saat menjalani hukuman, Chris justru marah dan menganggapnya sebagai bentuk penyiksaan. Sikapnya yang meledak-ledak membuat Miss Desjardins memutuskan untuk melarangnya mengikuti acara prom night, bahkan dengan tegas mengusirnya dari kelasnya.
Fuck you! Another goddamn inch because the rest of you keep at it. We didn't do anything. Kemudian di kamar mandi sekolah, Carrie mencoba melatih kekuatan telekinesisnya dengan memecahkan kaca, lalu menggerakkan pecahan-pecahannya menggunakan pikirannya. Tak hanya itu, ia mulai mempelajari dan berlatih mengendalikan kekuatan ajaibnya melalui buku-buku dan video yang ia tonton di internet. Kemudian saat pelajaran sastra, seorang guru meminta Carrie membacakan puisi kesukaannya. Namun bukannya mendapat apresiasi, ia justru menjadi bahan tertawaan teman-temannya. Bahkan sang guru ikut meledek karena plot twistnya guru tersebut berpacaran dengan salah satu teman Chris. Mendengar hal itu, Tommy langsung membela Carrie, mengatakan bahwa puisi yang ia bacakan sangat keren, lalu menyindir gurunya atas sikapnya yang tidak pantas. Kemudian Margaret kedatangan seorang pelanggan di butiknya yang ternyata adalah ibu dari Sue. Ia datang untuk mengambil gaun Sue yang akan dipakai di prom night sambil meminta maaf atas kejadian yang menimpa Carrie di sekolah. Margaret menanggapi dengan tenang, namun sambil melukai dirinya sendiri. Menurut keyakinannya, berbicara dengan orang yang ia anggap penuh dosa adalah pelanggaran, dan rasa sakit fisik adalah bentuk penebusan sekaligus penyucian diri. Sementara itu di sekolah, ayah Chris mati-matian membela putrinya. Ia bersikeras Chris tidak bersalah dan mustahil merekam lalu mengunggah video perundungan itu ke internet. Namun saat Miss Desjardins dan ayahnya meminta menunjukkan isi ponsel sebagai bukti, Chris malah kabur dari sana. Karena kesal tidak bisa ikut prom night, Chris mendatangi Sue dan menuntut alasan mengapa Sue tidak membelanya. Namun, Sue justru berkata bahwa mereka memang pantas menerima hukuman itu. Sementara itu, Carrie lagi asik nyoba kekuatan telekinesisnya. Buku-bukunya melayang, kasurnya terangkat, tapi tiba-tiba ibunya muncul dan Carrie buru-buru nutupin aksinya. Keesokan harinya di sekolah, Sue memberitahu Tommy kalau ia ingin mengajak Carrie ke prom night. Sue bahkan rela tidak datang demi menebus rasa bersalah karena dulu sering membuli Carrie. Sebagai gantinya, Tommy diminta untuk mengajak Carrie ke pesta tersebut. Benar saja, saat makan siang, Tommy mendekati Carrie dan langsung mengajaknya ke prom night sebagai pasangannya. Awalnya Carrie menolak karena tahu Tommy adalah pacar Sue. Namun Tommy menjelaskan bahwa Sue tidak akan menghadiri pesta tersebut. Meski begitu, Carrie malah panik. Ia merasa tidak mungkin Tommy benar-benar mengajaknya. Saking ingin pergi ke acara tersebut, Carrie merasa sangat sedih dan mengira dirinya hanya dipermainkan. Ia lalu menceritakan hal itu kepada Miss Desjardins. Mendengar cerita Carrie, Miss Desjardins mencoba menyemangatinya, mengatakan bahwa Carrie sebenarnya sangat cantik dan hanya perlu sedikit riasan di wajahnya. Kemudian Miss Desjardins memarahi Tommy dan Sue karena dianggap memberi harapan palsu kepada seorang gadis yang sangat kesepian. Namun Tommy dan Sue menjelaskan bahwa hal itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan Chris dan murni berasal dari niat baik mereka berdua. Selanjutnya Tommy nekat mendatangi rumah Carrie untuk mengajaknya ke pesta tersebut. Carrie panik karena takut ibunya tahu ada seorang pria yang mendekatinya. Ia buru-buru menyuruh Tommy pergi, tapi sebelum itu Carrie harus berjanji untuk datang ke pesta tersebut dan akhirnya Carrie pun menyetujuinya. Carrie kemudian pergi memilih bahan kain yang cocok untuk dipakai di pesta tersebut. Di sana ia sempat dilihat oleh Chris. Namun sesampainya di rumah, ibunya Margaret langsung marah karena Carrie pulang terlambat. Carrie pun bercerita bahwa ia diundang ke prom night, tetapi sang ibu yang sangat taat agama melarang keras ia pergi, bahkan menganggap acara seperti itu hanya akan menambah dosa. Larangan itu membuat mereka berdebat sengit hingga Carrie bersikeras melawan. Tanpa sadar ia mengeluarkan kekuatan telekinesisnya untuk menghentikan congor ibunya.
Malam itu Chris bersama pacarnya Nolan dan teman-temannya pergi ke kandang babi untuk mengambil air marjan. Rencana mereka tampaknya adalah menyiapkan aksi bully terhadap Carrie saat pesta prom berlangsung. Dan benar saja malam itu mereka langsung pergi ke sekolah untuk menaruh jebakan itu di atas panggung menggunakan seutas tali dengan ember penuh dengan air marjan. Bersamaan dengan Carrie menjahit gaunnya sendiri untuk keesokan harinya ke acara prom night. Keesokan harinya saat Carrie bersiap untuk pergi ke acara prom, Margaret memintanya membatalkan niat tersebut. Ia beralasan bahwa Carrie bisa terluka jika tetap pergi. Bahkan Margaret meyakinkan bahwa Tommy tidak akan menjemputnya. Namun kenyataannya Tommy datang dengan mobil mewah berwarna putih tampil bak seorang raja. Melihat itu sang ibu yang fanatik agama langsung menganggapnya sebagai dosa besar yang pantas mendapat hukuman berat. Mendengar kata-kata tersebut, Carrie tak lagi menahan diri. Ia menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk menghentikan ibunya, menutup mulutnya, menahan tubuhnya lalu menguncinya di ruangan yang biasa mereka gunakan untuk berdoa. Setelah itu, Carrie meminta maaf dan mengucapkan kata-kata penuh kasih sayang sebelum akhirnya meninggalkan ibunya. Sesampainya di acara prom night, Carrie tampak gugup dan sedikit takut. Tommy lalu mengajaknya berdansa, membuat malam itu menjadi momen yang indah bagi Carrie. Semua terasa menyenangkan, namun di balik itu Tommy melakukannya demi memenuhi permintaan Sue yang ingin melihat Carrie bahagia. Saat pemilihan raja dan ratu prom dibuka, ternyata mereka berdua yang terpilih sebagai pemenangnya. Namun kemenangan itu hanyalah jebakan dari Chris. Begitu mereka berdiri di atas panggung, ember berisi air marjan sudah siap dijatuhkan oleh Chris dan Nolan. Kemudian Chris mengirim pesan kepada Sue memberitahu rencana kejam itu. Merasa kaget, Sue langsung berlari menuju sekolah. Sesampainya di sana, ia melihat ember di atas panggung dan berusaha memperingatkan Carrie serta Tommy. Namun Miss Desjardins menghentikannya mengira Sue cemburu melihat pacarnya bersama Carrie. Bahkan Sue dikunci di salah satu ruangan. Dan benar saja, saat Carrie White dan Tommy Rose menaiki panggung, tragedi itu pun terjadi. Ember berisi air marjan jatuh tepat mengenai Carrie. Tidak hanya itu, rekaman video saat ia dibully di kamar mandi yang direkam oleh Chris diputar di layar acara, membuat seluruh orang di ruangan mentertawakannya. Bahkan Tommy ikut menjadi korban dari insiden tersebut. Rasa malu dan marah yang memuncak membuat Carrie kehilangan kendali. Dengan kekuatan telekinesisnya, ia kemudian membalas dendam pada mereka semua. Sementara itu, Chris dan Nolan berusaha kabur dari lokasi, namun Carrie menghadang mereka dan terjadilah. Dan akibat kejadian itu, Chris dan Nolan dinyatakan meledak. Selanjutnya, Carrie pulang dalam keadaan ketakutan. Ia mencari ibunya, namun sang ibu sudah bersembunyi. Carrie menyesali perbuatannya dan membersihkan tubuhnya yang berlumuran air marjan. Setelah itu, ia bertemu dengan ibunya, membenarkan perkataannya dan bersama-sama mereka memohon ampun kepada Tuhan. Dan saat itu, ibunya diam-diam ingin mengembalikan Carrie kepada Tuhan dan terjadilah duel sengit antara mereka berdua. Dan setelah keadaan terdesak, Carrie akhirnya menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk menghentikan kengerian ibunya, dan inilah yang terjadi.
Selanjutnya, Carrie yang merasa menyesal telah membunuh ibunya membuat kekuatan Carrie kehilangan kendali. Ia pun menghukum dirinya sendiri seakan merajam dirinya dengan hujan batu yang jatuh dari langit. Tiba-tiba Sue datang ke rumahnya untuk menolong. Namun saat itu Carrie mengetahui bahwa Sue sedang mengandung. Dengan sisa tenaganya, Carrie menggunakan kekuatan telekinesisnya untuk menyelamatkan Sue dari reruntuhan. Tidak lama kemudian rumah itu runtuh dan kabarnya Carrie bersama ibunya meninggoy di sana. Beberapa tahun kemudian Sue datang ke makam Carrie sambil membawa seuntai bunga. Namun makam itu hanya terbuat dari kayu sederhana dan terdapat coretan hinaan, bahkan setelah meninggoy pun Carrie masih dibully. Film ditutup dengan Sue yang tiba-tiba merasakan sakit luar biasa di perutnya, seolah ada tangan yang keluar dari dalam tubuhnya, dan film pun tamat. Dari film ini kita bisa belajar bahwa bully bukanlah hal yang sepele. Perilaku tersebut bisa menyebabkan gangguan psikologis yang sangat berbahaya, membuat korban trauma mendalam, bahkan nekat melakukan tindakan fatal baik kepada orang lain maupun dirinya sendiri. Jadi, jika kalian masih suka membuli orang lain, hentikan sekarang juga karena dampaknya bisa sangat mengerikan.